Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,56% ke angka 6.963. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang harga komoditinya satu minggu ini terlihat mulai melemah dan saham-sahamnya juga saat ini terlihat mulai bergerak turun. Apakah saham-saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Harga CPO turun di awal September tahun 2023 ini. Dan bisa kita baca sekilas ini, harga CPO sudah turun 3% lebih dalam satu minggu terakhir. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana potensi saham-saham di sektor CPO. Untuk saham pertama bisa kita lihat LSIP hari ini masih lanjut turun 0,5% ke 990. Satu minggu ini bisa kita lihat LSIP juga masih terus bergerak turun. Dan bisa kita perhatikan pada akhir Agustus LSIP masih sideways dan selalu kuat berada di atas harga 1015. Beberapa kali sempat naik mengatas garis EMA 50-150 selalu gagal break. Saat ini malah turun di bawah support psikologis di harga 1000. Walaupun ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren LSIP saat ini sudah melanjutkan downtrendnya. Dan di bawah harga 1000 ada satu support lagi di sekitar 975. Dan untuk LSIP coba kita lihat di sini. Pada penurunan hari ini terlihat ada distribusi tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk LSIP saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk menembus harga 1000 menuju target terdekat di sekitar 975 sampai harga 980. Apabila teman-teman ingin entry saham LSIP, bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 970 karena beberapa kali sebelumnya LSIP mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Atau mau lebih aman, tunggu LSIP berhasil naik kembali di atas harga 1000 baru coba ikutan entry. Karena hari ini turun dan belum terkonfirmasi break harga 1000, masih ada potensi LSIP untuk mencoba naik kembali di atas 1000. Apabila berhasil naik, itu akan lebih aman untuk coba entry daripada coba tunggu di harga 975. Karena apabila turun mengetes 975 berarti harga 1000 sudah terkonfirmasi break, sehingga apabila berhasil rebound dan ternyata gagal break harga 1000, LSIP masih berpotensi untuk lanjut bergerak turun. Dan apabila masih bisa bertahan di atas harga 1000, maka 1000 masih berupa support dan LSIP berpotensi lanjut naik kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1030. AALI juga bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan LSIP, sebelumnya juga sideways, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Dan saat ini untuk AALI sudah terkonfirmasi turun menembus support 7.550. Jadi sebelumnya support ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham AALI, tapi saat ini sudah terkonfirmasi walaupun hari ini terbentuk candle hijau. Dan untuk support kuat berikutnya di sekitar 7.300. Coba kita lihat AALI. Pada kenaikan hari ini jika kita lihat sebenarnya ini masih ada distribusi. Dan asing juga jika kita perhatikan 4 hari terakhir masih keluar dari saham AALI. Jadi AALI walaupun hari ini terbentuk candle hijau dan bergerak naik, bisa saja ini hanya technical rebound sementara, apalagi terlihat malah ada distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi apabila teman-teman pantau minggu ini ternyata AALI mencoba untuk naik kembali di atas 7.550 gagal, maka berpotensi untuk lanjut turun menuju 7.300 sampai 7.400. Dan secara tren juga AALI masih akan bergerak downtrend. Jadi untuk saham-saham downtrend seperti ini paling aman bisa tunggu sideways dulu dan terlihat mulai ada akumulasi baru coba ikutan entry. Dan untuk di SNG jika kita perhatikan saat ini juga sama walaupun naik 0,87% ke 580 dan masih bisa bertahan di atas support ini, cara pergerakan saham di SNG juga masih belum begitu oke karena masih berada di bawah garis EMA 50-150. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas kedua garis EMA juga masih gagal break walaupun sempat pada tanggal 22 Agustus ada candle hijau yang sangat solid ke atas, tapi ini tetap belum terkonfirmasi break dan bisa kita lihat DSND kembali melemah menuju support di 580. Jadi walaupun hari ini sempat turun lumayan dalam, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break dan hari ini malah kembali naik mengetes atau menyentuh 580 ini. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak turun. Tapi untuk DSNG bisa kita perhatikan walaupun hari ini naik, sebenarnya ini terlihat masih ada distribusi.
Dan asing juga jika kita perhatikan 2 hari terakhir masih distribusi saham di SNG. Jadi di SNG selama masih kuat di 580 masih bisa di hold, karena ini merupakan support dan beberapa kali menahan penurunan dari saham di SNG, sehingga sama masih kuat masih ada potensi kembali naik mengatas garis EMA 180 yang saat ini tepat di 600. Dan walaupun hari ini terlihat ada distribusi, tapi karena candlenya ini lumayan menurut saya karena terbentuk pola hammer, sehingga ada potensi untuk mencoba bangkit dan rebound. Di sini juga bisa kita lihat sebelumnya sempat terbentuk pola hammer, shadow ke bawah lumayan panjang, satu malah berhasil naik kembali. Jadi itu di SNG walaupun ini ada distribusi, tapi selama masih kuat di 580 maksudnya masih bisa coba dipantau untuk swing trade atau masih bisa di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Tapi apabila ternyata minggu ini gagal bertahan di 580, pertimbangkan untuk cut loss karena secara tren di SNG akan mulai bergerak downtrend kembali dan ada potensi menuju 530 sampai 540. TAPG jika kita lihat hari ini malah naik lumayan tinggi 4% lebih ke 570, tapi secara tren bisa kita lihat semua hampir mirip. Sebelumnya masih sideways tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, TAPG juga gagal break dan malah turun di bawah harga 565. Sehingga saat ini 565 sudah berubah menjadi resisten dan garis EMA 50 saat ini harga 575. Jadi walaupun hari ini TAPG naik 4% lebih, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break resisten di 565 dan di atasnya sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Jadi secara tren TAPG juga masih belum begitu oke, apalagi saat ini dekat dengan resistennya. Dan untuk TAPG jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini terlihat ada akumulasi. Asing yang sebelum distribusi hari ini telah masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk TAPG, apabila teman-teman saat ini baru mau pantau, menurut saya wait and see dulu. Play aman adalah buy on breakout apabila TAPG berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break 575, menurut saya itu akan lebih aman karena secara tren baru ada tanda-tanda untuk mulai reversal, mulai bangkit dari downtrendnya, sehingga apabila berhasil break ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 150 di harga 600. Tapi apabila kita pantau minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break, berarti TAPG masih berpotensi untuk sideways dan turun kembali menuju harga 550. Jadi apabila saat ini belum entry, sebaiknya jangan paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 50 apabila belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata TAPG masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.